Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, kerana dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di syurga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu sahaja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di syurga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pada hari ini Yesus mengajar kita untuk mengasihi di antara satu sama yang lain. Bukan itu sahaja, yang paling penting yang Yesus katakan ialah kasihilah musuh-musuhmu. Jadi persoalannya di sini, dapatkah kita mengasihi musuh-musuh kita? Rata-rata apabila saya bertanyakan soalan ini kepada umat-umat yang saya jumpa, dapatkah kamu mengasihi musuh-musuh kamu? Ada yang mengatakan, iya Father, saya dapat. Betul, saya dapat betul kasih mengampuni mereka. Tetapi selepas itu apa yang berlaku? Mulalah membawang sana, membawang sini. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemaafan yang kita ungkapkan itu hanya lahir di bibir sahaja, dan bukannya lahir daripada hati kita. Dan Injil pada hari ini menyuruh kita untuk berusaha untuk menjadi seperti Yesus yang sentiasa mengasihi dan mengampuni orang. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus dan juga anak-anak Allah melalui pembaptisan kita juga diajak untuk mengampuni dan mengasihi di antara satu sama yang lain. Dapatkah kita melakukan perkara ini? Dapatkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ataupun kita lebih suka untuk menjatuhkan orang lain dengan kata-kata kita, dengan perbuatan-perbuatan kita? Kadang-kala kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang nampak kudus, yang nampak alim di depan, yang minggu-minggu kita nampak di dalam gereja ataupun aktif di dalam gereja. Tetapi di luar, kadang-kala ada di antara kita, ada di antara kamu yang membuat cerita yang tidak bagus didengar. Adakah kamu tergolong daripada orang-orang ini? Saudara dan saudari, tugas kita, tanggung jawab kita adalah untuk menyebarkan kabar gembira Tuhan kepada semua orang, dan bukannya menyebarkan kabar-kabar negatif yang tidak harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Jika kita melakukan perkara ini, kita harus berusaha untuk mengubah cara kita, untuk merubah kehidupan kita, diri kita. Karena tidak ada bezanya bagi kita untuk melayani atau untuk datang ke gereja sekiranya kita tidak dapat mengasihi, kita tidak dapat mengampuni. Karena ajaran Yesus adalah ajaran kasih mengasihi, ajaran untuk mengampuni.
Jika kita tidak melakukan perkara sedemikian, kita harus merenung, kita harus membuat renungan pribadi, kita harus bertanyakan kepada Tuhan bagaimanakah cara untuk kita berubah. Salah satu cara untuk kita mengubah sikap kita, mengubah cara kita adalah dengan berdoa. Bukan sahaja berdoa bagi diri kita, tetapi berdoa bagi orang lain. Karena saya percaya melalui doa-doa itu kita dapat dibantu oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk terus menuju kepada jalan kebenaran. Jadi saudara dan saudari, marilah kita berusaha untuk sentiasa mengubah sikap kita. Di dalam Injil pada hari ini ada 3 perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita diajak untuk berjuang memperbaiki diri kita, untuk berjuang untuk terus mendekatkan diri kita. Kita diajak untuk menjadi seperti Yesus yang senantiasa mengampuni dan mengasihi. Yang kedua, walaupun kita tahu bahwa mengampuni dan mengasihi itu adalah satu perkara yang susah untuk dilakukan, tetapi jangan cepat mengalah dan teruslah berdoa agar Tuhan membantu kita untuk kita sentiasa mengasihi di antara satu sama yang lain. Yang ketiga, mencintai, mengasihi, dan mengampuni orang yang pernah coba untuk menjatuhkan kita itu adalah kasih kita. Seperti kita mengeratkan atau memeluk erat mereka dengan doa-doa kita. Dan kita berharap agar mereka berubah, agar mereka juga akan kembali kepada Yesus untuk terus percaya kepadanya. Jadi saudara dan saudari, marilah pada hari ini kita kongsikan cinta kasih Yesus itu kepada semua orang. Karena Yesus sendiri telah menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan biarlah kasihnya itu juga kita dapat curahkan kepada orang lain, supaya mereka percaya bahwa Tuhan sentiasa mencintai dan mengasihi mereka selalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.